Bismillahirrahmanirrahim. Makana, tidaklah boleh lin nabiyyi, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan juga tidak boleh bagi orang-orang yang beriman. Tidak boleh ayyastaghfiru, memintakan ampun, lil musyrikina, untuk orang-orang musyrik. Walau kanu, meskipun orang-orang musyrik itu uli kurba, kerabat sendiri atau kerabat dekat. Mim ba'di ma tabayyana, setelah jelas lahum, bagi Nabi dan bagi orang-orang yang beriman, jelas annahum, bahwa mereka orang-orang musyrik itu ashabul jahimi, penghuni neraka jahim. Ayat ini Pak, sababun nuzulnya ayat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Nasai. Hadis ini derajatnya hasan, baik. Keterangan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu rajulan yastaghfiru li abihi wa huma musyrikani faqultu ayastaghfiru rajulu li abawaihi wa huma musyrikani. Qala faqala awalam yastaghfir Ibrahimu li abihi. Fadzakartu dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam fanazalat makana lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Sahabat Ali berkata, Pak, suatu hari saya mendengar seorang laki-laki itu memintakan ampun untuk kedua orang tuanya yang telah mati dalam keadaan musyrik. Nabi sudah diutus, Nabi sudah mengajak, mendakwai mereka supaya masuk Islam. Ning kedua orang tuanya tidak mau, terus mati, tidak ikut Nabi, kan musyrik berarti, Pak. Lah anaknya itu memintakan ampun kepada Allah untuk dua orang tuanya itu. Kemudian sahabat Ali kaget. Kok kamu memintakan ampun kepada dua orang tuamu, padahal kan mereka itu kedua-duanya kan mati dalam keadaan musyrik, belum masuk Islam. Laki-laki tersebut berkata, Pak, menjawab, bukankah Nabi Ibrahim itu juga memintakan ampunan kepada Allah untuk orang tuanya yang bernama Azar, yang mati tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian sahabat Ali melaporkan hal itu kepada Nabi. Nabi, kok ada ya sahabat kita itu memintakan ampun kepada Allah untuk kedua orang tuanya yang mati dalam keadaan musyrik. Kemudian turun ayat. Tidaklah boleh untuk Nabi dan untuk orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik, meskipun yang dimintakan ampun itu adalah kerabat dekat. Setelah jelas bahwa mereka mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik, yang tentunya mereka adalah calon bakal penghuni neraka jahim. Nah. Kemudian Bapak Ibu saya hormati, Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan sebuah hadis, juga Imam Ahmad, ya, menceritakan hadis bahwa menceritakan hadis dari Sa'id dari bapaknya namanya Musayyib, ya. Dia menceritakan lamma hadarat Aba Thalib al-wafatu dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu Pak, ketika Rasulullah belum hijrah ke Madinah,
setelah 10 tahun menjadi nabi dan berdakwah di kota Mekah, saat itu pamannya Abu Thalib yang selalu membela beliau nabi, melindungi beliau nabi, dalam keadaan sekarat Pak, mau mati. Wa indahu Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah. Ternyata ketika Abu Thalib sekarat itu ditungguin Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah. Rasul masuk. Rasul kasihan Pak kepada pamannya Abu Thalib. Ya ai ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, sebelum engkau meninggal, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, aku besok akan menghadap Allah dan mengatakan engkau telah masuk Islam. Karena Abu Thalib itu kan hatinya sudah meyakini Nabi Muhammad itu memang nabi, Pak. Neng tidak mau mengucapkan la ilaha, ora gelem mlebu Islam gitu loh, Pak. Nah, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang di sampingnya itu berkata kepada Abu Thalib, "Ya Abu Thalib, atarghabu am millati Abdul Muthalib?" Ya Abu Thalib, kalau kamu ngikuti Muhammad berarti kamu menjadi keturunan yang durhaka kepada orang tua. Kalau kamu ikut Muhammad, kamu berarti membenci ajarannya bapakmu yaitu Abdul Muthalib. Enggak jadi, Pak. Enggak jadi mengucapkan la ilaha illallah. Sebelum mati Abu Thalib mengucapkan ana ala millati Abdul Muthalib. Ya, saya enggak mau mengucapkan itu dan saya tetap mengikuti ajarannya bapakku Abdul Muthalib. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, Pak, la astaghfiranna laka ma lam unha angka. Wahai pamanku, aku akan memintakan ampun kepadamu. Aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu selama saya belum dilarang. Selama itu Nabi Muhammad, Pak, memintakan ampun untuk pamannya Abu Thalib yang mati dalam keadaan kafir. Karena Allah belum larang. Makanya Rasul bersabda, aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu wahai pamanku selama aku belum dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika turun ayat ini, Pak, ayat ini kan turun di akhir-akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Maka ketika turun ayat ini, Nabi Muhammad tidak lagi memintakan ampun kepada Allah untuk pamannya. Karena sudah dilarang. Tidak boleh Nabi dan orang Islam memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang musyrik, yang mati dalam keadaan kafir, tidak mau masuk Islam. Setelah jelas mereka tidak masuk Islam dan mereka tetap menjadi orang kafir. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Sa'id dari bapaknya yaitu Musayyib. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, begitu juga Pak, Imam Ibnu Katsir menceritakan bagaimana Rasulullah memintakan ampun untuk ibunya. Tapi Allah melarang Nabi Muhammad memintakan ampun untuk ibunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Dari sahabat Buraidah. Dan hadis ini secara singkat juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini riwayat yang Muslim, hadis Muslim. Ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li wasta'dzantuhu an azura qabraha fa'adina li.
Aku meminta izin kepada Allah agar aku dibolehkan untuk memintakan ampun kepadanya untuk ibuku. Tapi Allah Tuhanku tidak membolehkan. Dan aku minta izin kepada Allah untuk mengunjungi ziarah makamnya, ziarah kuburnya. Dan Allah mengizinkan aku menziarahi kuburnya, tapi tidak mengizinkan dan tidak membolehkan aku untuk memintakan ampun kepada Allah untuknya. Nah. Kemudian secara singkat, secara panjang lebar, Pak, Imam Ahmad, Imam Baihaqi meriwayatkan hadis ini dari sahabat Buraidah. Kunna ma'an nabi wa nahnu fi safar. Fanazala bina wa nahnu qaribun min alfi raqib. Fasalla raq'ataini summa aqbala alaina biwajhihi wa ainahu tadrifani. Faqama ilaihi Umar bin Khattab wa fadahu bil abi wal ummi wa qala ya Rasulullah malak inni sa'altu rabbi fil istighfar li ummi falam ya'dhan li fadama'at aynaya rahmatan laha minan nar. Wa ini kuntu nahaitukum an salas nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha litudzakirahum ziyaratuha khaira wa nahaitukum an luhumil adhahi ba'da salasin faqulu wa amsiku masyitum wa nahaitukum anil ashribati fil awiyati fashribu fi ayyi wa'in syi'tum wa la tashrabu muskira. Hadis ini dinyatakan ahli hadis yang bernama Syekh Syu'aib Arnaud, hadis ini sahih. Suatu hari di perjalanan bersama 1000 sahabatnya. Ini peristiwa ini terjadi ketika Fathu Makkah, Pak. Ketika Fathu Makkah, Rasulullah singgah, Rasulullah bersama 1000 ada keperluan, ya, keluar dari jumlah mereka. Jadi Rasul pergi, kemudian di situ ada disertai 1000 sahabatnya. Karena jumlah Fathu Makkah, orang-orang sahabat Nabi ketika ikut kan 10.000. Nah, ketika Rasul istirahat, Rasul ada keperluan diikuti oleh 1000 sahabatnya saat itu. Ini dalam perjalanan Fathu Makkah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat. Sebelumnya Pak Rasulullah SAW itu pergi ke satu tempat, ya, diikuti 1000 sahabatnya itu. Terus setelah kembali Rasul sholat 2 rakaat, kemudian menghadap 1000 sahabat-sahabatnya, kemudian 2 matanya berurai air mata. Kemudian Umar bin Khattab itu bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ibuku dan bapakku jadi taruhannya, jadi tebusannya untukmu. Ada apa Rasul? Rasul kok sampai nangis, berurai air mata? Rasul bersabda, Pak, aku minta kepada Allah izin agar dibolehkan memintakan ampun untuk ibuku. Tapi Allah tidak mengizinkanku. Maka aku nangis. Keluar air mataku saya karena merasa kasihan kepada ibuku dari api neraka. Dan sesungguhnya aku dulu telah melarang kalian 3 perkara. Pertama, dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahlah kubur kapan saja. Karena ziarah kubur itu mengingatkan mati, mengingatkan akhirat. Dan dulu aku telah melarang kalian untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Karena saat itu banyak tamu yang harus dikasih makan. Maka saya larang kalian nyimpen daging kurban lebih dari 3 hari supaya kalian mengeluarkan dan menggunakan daging-daging itu untuk menyambut tamu. Mulai sekarang silahkan makan, silahkan nyimpen sampai kapanpun silahkan. Dulu saya pernah melarang kalian minum dari wadah-wadah. Tapi
sekarang minumlah dari wadah apa saja wadah itu minumlah. Yang penting jangan minum yang memabukkan. Nah, ini kan berarti Pak, Rasulullah juga dilarang oleh Allah untuk memintakan ampun kepada ibunya, meskipun ibunya sendiri. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ini untuk penjelasan ya. Ada sebuah hadis, tapi ini hadisnya ini hadis maudhu, Pak, hadis aneh. Ini palsu. Rawi-rawinya banyak yang tidak dikenal. Diceritakan Allah menghidupkan bapaknya Nabi, menghidupkan ibunya Nabi. Kemudian oleh Nabi didakwahi supaya masuk Islam, ternyata keduanya terus masuk Islam. Ini dinyatakan oleh Imam Hafidz Ibnu Dihyah. Hadis ini maudhu, palsu. Hadis ini palsu. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, Pak, bahwa rawi-rawi dalam hadis ini banyak yang majhulun, banyak yang tidak dikenal. Mbuh hafalane kuat apa ora, wong iki fasik apa ora, enggak dikenal.